Asal air kembalikan ke angin, asal angin kembalikan ke api, asal api kembalikan kepada Nur Muhammad. Itu artinya, kalau kita dah mengenali akan usul diri kita ini, yang dikatakan A'yan Khorjiyah, yang disebut namanya lembaga Adam, yang berkepala, bermata, berhidung, bertelinga, bermuncung, bertangan dan berkaki, tahu kita asalnya. Insya Allah dia tidak akan hancur. Kalau kita ada memahami bahwa diri kita inilah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad atau Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Innallaha harrama 'alal ardi ayyakula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi ini, atas tanah ini, untuk memakan dan menghancurkan, membelatungkan jasadnya anbiya. Orang-orang yang telah memahami bahwa dirinya ini adalah asal daripada Nur Muhammad. Jadi tidak akan hancur diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memahami asal diri Bapak Ibu itu adalah Nur Muhammad. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memahami asal usul diri Bapak Ibu adalah Nur Muhammad, maka jangan ditunggu 1 hari, 1 jam dah membangkai itu. 1 jam dah membusuk itu. Makanya orang yang mengaji, orang yang berilmu, matinya tidak akan pernah sama seperti matinya orang yang tidak pernah mengaji dan tidak berilmu itu. Kalau sama saja Bapak Ibu, matinya orang makrifat dengan matinya orang yang tidak makrifat sama saja, tidak ada gunanya mengaji. Padahal Allah katakan, samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Kalau tidak sama, tentu matinya itu berbeda wujudnya. Yang satu membangkai, yang satu tidak membangkai. Nah, supaya dia tidak membangkai, kenalilah akan wujud diri kita ini. Kenali akan rahasia diri kita ini. Maka disinilah pesan Nabi kepada kita, arafun nas man arafu li nafsi. Manusia yang arif, manusia yang mengenal, manusia yang ma'rifat itu adalah manusia yang mampu memahami akan rahasia dirinya. Supaya kita bisa mengenal akan Tuhan. Rupanya jalan untuk mengenal Allah itu Bapak Ibu. Jalan untuk mengenal Allah itu adalah dengan jalan mengenal diri. Ini jalannya. Kenalilah diri kita itu. Siapa diri kita ini? Maka Allah katakan, al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu adalah rahasia diriku. Dan akulah sebenar-benarnya rahasianya insan itu. Ya. Makanya kalau kita sudah mengenali rahasia diri insan, kita sudah mengenal rahasia diri kita ini, disitulah kita mengenal akan Allah. Karena Allah itulah sebenarnya yang menjadi rahasia daripada diri Bapak Ibu itu. Makanya berulang-ulang Allah mengkhabari berita itu kepada kita. Supaya kita mengenalkan dirinya. Maka Allah ajak kita ini berpikir. Allah ajak kita ini bermuzakarah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsihi basyira. Kenapa tidak kamu gunakan kecerdasan akal pikir dan rohanimu? Siapa sebenarnya dirimu? Siapa yang melihat pada dirimu? Siapa yang mendengar pada telingamu? Siapa sebenarnya yang hidup pada dirimu itu, kata Allah. Makanya Allah katakan apa? Ya ayuhal insan. Hei manusia. Hei belahan jiwaku. Hei tajali diriku. Wahai bagian diriku, kata Tuhan. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa sebenarnya yang menghalangi dirimu sehingga hari ini kamu tak kenal juga dengan aku? Apa sebenarnya yang menghambat batinmu, yang menutup hatimu, sehingga kamu belum juga kenal dengan aku ini? Padahal kata Tuhan, Allazi khalaqaka fasawwaka. Padahal aku yang menjadikan dirimu. Aku yang menciptakan dirimu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu itu penglihatan. Aku beri kamu pendengaran. Aku beri kamu itu rasa. Tapi kamu belum juga kenal dengan aku ini. Dari anak-anak,
menjadi remaja, menjadi dewasa, tua, sudah punya anak, sudah punya cucu. Tapi kamu belum kenal juga dengan diriku, kata Tuhan. Paning aku, kata Tuhan. Terus paning aku, kata Tuhan. Afala takilun, kata Allah. Afala tatafakkarun. Bagaimana caranya aku untuk mengajari dirimu sebenarnya, supaya kamu paham dan mengerti tentang aku, kata Tuhan. Karena ini adalah cerita dan sandiwara aku, maka terserah kamulah, kata Tuhan. Kamu mau kenal aku atau tidak? Ya, sorry dulu, kata Tuhan. Aku udah Tuhan juga. Karena aku ini Tuhan, bernama Allah, bukan karena ada dirimu, bukan karena engkau puji aku, bukan karena engkau sanjung aku. Tidak pun dipuji aku, tidak pun disanjung aku. Aku ini dah Allah, aku dah Tuhan dari sejak dahulunya. Sebelum ada kata dahulu, akulah dahulu sebelum kata dahulu itu ada. Sebelum adanya dunia, sebelum adanya kehidupan ini, sebelum adanya sesuatu, aku lebih dahulu ada sebelum adanya dunia, sebelum adanya kehidupan, sebelum adanya sesuatu itu. Bahkan segala yang ada, segala yang wujud, segala sesuatu, itulah sebenarnya nyatanya akan rupa diriku. Tapi kamu tak kenal dengan aku. Tertipulah kamu, kata Tuhan. Inilah bahasa Ustaz takicua di nantarang. Ya, kalau takicua di nanggalo, biasa tuh Bapak Ibu. Karena galo namanya kan. Ya, lampu mati, marsi-resi itu atas sandung kaki itu. Ya, biasa tuh. Kena gelap. Tapi kalau Bapak Ibu berjalan di siang angin malangkang, ya, namu aja terprosok kakiku ke dalam lubang, tuh butuh sange itu. Ya, tuh sange itu mah. Karam di tengah lautan biasa Bapak Ibu. Kenapa karam di tengah lautan? Ya di tengah lautan. Tapi kalau kita karam di tepi lautan, beda bananya waktu. Lihat ada orang karam di tepi lautan. Nah, enggak ada. Tapi nyatunya aduh. Aku ini dari wujud, kata Allah. Aku ini nyata, aku ini zohir. Tapi kamu tak mampu memandang wujud nyata zohirnya aku. Pada segala yang ada, pada segala yang wujud. Disitulah kamu tuh tertipu memandang akan rupa diriku, kata Tuhan. Disebabkan kamu tertipu dengan akunya dirimu. Padahal dirimu itu nggak pernah ada. Keluar kamu dari dirimu. Ini diajari Tuhan. Keluar kita ini dari keakuan kita. Keluar kita dari kesadaran kita yang merasa kita itu wujud dan bersifat. Bahasa Ustaznya, berhentilah jadi orang. Jangan jadi orang, nilai. Berhentilah itu. Baru kamu bisa memandang dan melihat aku, Tuhan. Caranya, kata Rasul, kenalilah diri itu. Maka pada saat kita menyadari dan mau memahami, telah hilang namanya ego diri. Telah hilang namanya level diri. Ya, udah betul-betul kosong diri ini. Udah hening dia, udah sunyi dia. Udah berada dalam keadaan diam. Tak bermain akal ini lagi. Pada saat itu, disitulah kamu kenal dengan Tuhan itu. Ini yang disebut namanya kesadaran Tuhan. Rupanya Bapak Ibu, Tuhan itu tak perlu dicari-cari rupanya. Kita saja yang menyibukkan akal pikir kita untuk mencari Tuhan. Tak perlu aku dicari. Karena aku tuh nyata pada dirimu. Maka supaya kamu mampu memahami aku nyata pada dirimu. Kosongkan dirimu Tuhan. Diam kamu. Diamkan hati. Diamkan pikiran. Diamkan perasaan. Diam. Sediam-diamnya. Maka dari diam itulah kamu tahu siapa aku. Diamkan. Ketika diam. Ini ya. Baru terasa turun naik tuh. Tuh. Yang bernapas tuh aku tuh. Itu yang hidup tuh aku tuh. Jangan kita tertipu. Ya. Seperti ikan mencari air. Ya. Ikan ini Bapak Ibu, sudah berhari-hari ya dia berada dalam air berenang. Kenyak kenyin, keli kemudian mau mondar-mandir namanya bahasa ustadznya. Dia ingin mencari air. Rupanya air yang dicarinya selama ini nggak pernah bertemu Bapak Ibu. Tak pernah berjumpa, tak pernah bersua.
pada satu ketika berpapasalah ikan tadi itu, bersobok ikan itu dengan tunggul kayu yang ada di dalam air sungai itu. Lalu apa kata tunggul kayu tadi? Wahai saudaraku ikan, aku sudah memperhatikan dirimu berhari-hari di sini. Dalam bahasa tubuhnya aku tangkap seolah-olah kamu ingin mencari sesuatu. Tapi benarkah wahai saudaraku ikan bahwa engkau itu ada ingin mencari sesuatu? Ya, apa kata jawaban ikan tadi? Wahai sahabatku tunggul kayu, benar apa yang kau katakan itu. Aku memangnya selama ini ingin mencari air. Tapi air yang aku cari selama ini berhari-hari tak pernah kunjung aku temui. Tapi karena tunggul kayu itu tahu air itu di mana, tidak di mana-mana. Sebab kalau ikan itu tidak hidup dalam air, lalu hidupnya di mana? Ikan tuh bingung. Bagaimana mencari air itu yang sebenarnya? Tapi sahabatnya tunggul kayu memberikan jalan dan solusi. Wahai sahabatku ikan, kalau engkau ingin mencari air, kalau engkau ingin menemui air, kalau engkau ingin tahu keberadaan air itu, maka cukuplah kamu itu bertafakur ke dalam diri. Cukup kamu itu menilik ke dalam diri, sentar dirimu, ikro dirimu. Beruzlah kamu ke dalam dirimu. Diam kamu, hening kamu. Kosongkan dirimu. Ketika kamu diam, berwukuf ke dalam diri, ikro ke dalam diri, bertafakur ke dalam diri, beruzlah ke dalam diri. Aku pastikan kamu akan berjumpa dengan air itu. Terima kasih wahai temanku tunggul kayu. Mulai saat dan detik ini, aku akan bertafakur ke dalam diri. Aku akan kosongkan pikiranku. Aku hentikan akarku. Aku kosongkan hatiku. Aku akan beruzlah, menilik dan menyentar ke dalam diri. Mulai hari ini, aku tidak hilir mudik. Aku tidak mondar-mandir. Aku tidak kenyak-kenyin. Aku tetap ikro ke dalam diri. Setelah ikan itu bertafakur, ikro ke dalam dirinya, barulah dia mampu menemui air. Rupanya air yang ditemui selama ini, air yang dicari selama ini tidak di mana-mana. Rupanya dia telah ada dalam air itu sejak mula adanya. Sejak mula adanya ikan itu disebut ikan, udah ada dalam air. Baru dia sadar dia ada dalam air ketika sudah bertafakur ke dalam diri. Itu maknanya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mencari Tuhan, ingin menemui Tuhan, jangan cari Tuhan itu keluar diri. Siapa yang mencari Tuhan keluar dirinya, maka dia akan berada pada kesesatan yang sangat jauh. Man tolabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan ba'ida. Siapa yang ingin mencari Tuhan keluar daripada dirinya, masuk dalam hutan, keluar hutan, masuk ke dalam gua, keluar gua, maka dia tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah berjumpa dengan Rabb-Nya. Bahkan dia semakin jauh tersesatnya daripada Tuhannya. Tapi siapa yang mau memahami untuk mencari dan menemui Tuhan itu pada dirinya, pasti dia akan mampu menemui Tuhan itu. Karena Tuhan itulah sebenarnya yang telah wujud nyata menjadi rahasia dirinya itu. Itu maksudnya. Makanya kita ikro ke dalam. Kita bertafakur ke dalam. Kita hening ke dalam. Diam kita di situ. Ketika diam, maka disitulah muncullah kesadaran Tuhan. Rupanya dialah yang setiap hari, setiap menit dan setiap detik kita bernapas. Ya, padahal kita itu sudah payah mencari yang hidup itu dalam diri. Padahal kita setiap hari bernapasnya. Kita mencari juga yang hidup dalam diri itu. Siapa yang hidup tuh? Yang keluar masuk tuh? Itu dia tuh. Menilik ke dalam diri Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah kenal Tuhan, maka pada saat itu pula lah diri kita itu mati Bapak Ibu. Nah, lihat, siapa yang sudah bertemu Tuhan ketika itu dirinya mati. Ya, man arafa rabbahu, man arafa rabbahu pasadal, man arafa rabbahu pasadal jasad. Nah,
Siapa yang telah mengenal Robnya? Nah, siapa yang telah mengenal Tuhan itu? Nah, maksudnya apa? Siapa yang telah mengenal Tuhan ya? Tuhan itulah yang wujud. Tuhan itulah yang hayat. Tuhan itu yang sama. Tuhan itu yang basar. Tuhan itu yang kalam. Tuhan itu yang ilmu. Tuhan itu yang kudrat. Tuhan itu yang iradat. Maka ketika itu fasadal jasad, mati dirinya. Hancur dirinya, karam dirinya, hapus dirinya, fana dirinya. Disitulah kita paham kalau Allah yang wujud. Itu maknanya diri kita itu tiada. Itu maksudnya tuh. Kalau Allah yang hayat, disitulah kita paham diri kita ini mati. Kalau Allah yang sama, disitulah kita ini tuli. Kalau Allah yang basar kita itu buta. Kalau Allah yang kalam kita ini bisu. Kalau Allah yang ilmu kita ini bodoh. Kalau Allah yang kudrat kita ini lemah. Kalau Allah yang radat kita ini papa. Maksudnya. Makanya kalau kita mengenal Allah yang wujud, disitulah kita sadar kita itu tiada. Itulah maknanya fasadal jasad. Makanya orang tua kita bilang, anak-anak tak boleh mengenal Tuhan, tak boleh mengaji ma'rifat, cepat matinya. Tapi orang tua yang salah paham, betul-betul pula dipahami nggak boleh ngaji. Nantilah umur 40 nanti ngajinya. Kalau kamu ngaji sekarang cepat matinya. Nabi itu umur 40 sudah menjadi Rasul ya Bapak Ibu. Sebelum umur 40 itu sudah dibimbing dan dituntun beraninya. Kalau kita berumur 40, 50 mengaji. Nikmat itulah banyak kurang Bapak Ibu. Ya. Malam kau dapet bisu lalu lupa saya itu mah. Kaji tadi, rancak kajinya apa tuh? Entahlah lupa mo. Ya, ala kandua sadonya. Ya kan? Kadang mau sholat isya aja, namun 3 kali berdoa. Ya, spare pak lama malah silasui keluarnya. Lama spare pak. Itu. Jadi jangan ditunggu umur 40 Bapak Ibu. Karena kita tak mampu memahami, bisa nak kita menjamin diri kita di hidup umur 40 tuh? Nah, kalau tidak jangan ditunggu umur 40. 40 itu sudah menjadi Rasul itu, Nabi Muhammad. Kalau kita umur 40, sudah umur kerasulan namanya. Tidak menjadi Rasul Bapak Ibu. Umur kerasulan, umur kematangan rohani itu. Makanya disebut ada namanya makom awam. Ini awam. Mau kita belajar mengaji ini, naik tingkatannya dari makom awam menjadi kalifatun nabi. Bukan nabi, kalifatun nabi. Apa maksudnya kalifatun nabi? Orang yang telah mendapat petunjuk, orang yang telah mendapat hidayah, orang yang terbuka hijabnya, orang yang sudah menyadari akan Tuhannya. Tapi dia itu belum punya umat. Beliau itu belum punya visi dan misi. Hanya untuk dirinya saja itu baru. Untuk keluarganya itu namanya kalifatun nabi dia. Kita asah batin kita selalu. Kita selami rohani kita selalu. Menilik ke dalam diri selalu. Kita kosongkan diri kita selalu. Dari makom kalifatun nabi, naik dia menjadi kalifatur rasul. Kalifatur rasul itu, dia dapat petunjuk, dia dapat hidayah, sudah terbuka hijab itu. Sudah Allah kenalkan rasa dirinya kepada dirinya. Lalu dia sudah punya umat. Dia sudah bisa menyampaikan kebenaran yang hak ini ke masjid, ke musola, ke langgar, ke surau, ke teman dan sahabat ini. Itu namanya kalifatur rasul, bukan rasul, kalifatur rasul. Maka tinggi makomnya di atas itu disebut namanya kalifatullah. Di samping dia telah mempunyai umat, dia telah berdakwah ke masjid, musola dan langgar kepada teman sahabatnya. Dia juga umat yang sifatnya ghaibiyah. Jadi berdakwanya udah 2 lintas alam tuh dah. Ya. Udah 2 dimensi alam tuh. Alam zahir dan alam batin. Jamaah zahirnya manusia. Jamaah batinnya itulah jamaah ghaibiyah. Jin itu. Itulah kalifatullah tuh.
Begitu makom itu sebenarnya. Disitulah rahasianya. Kalau kita sudah mengenal akan Tuhan, dah tahu kita Allah itu yang wujud, Allah yang hidup, disitulah diri kita itu tiada, disitulah diri kita nikmati itu. Man arafa rabbahu fasadal jasad itu. Ketika diri kita telah mati, Bapak Ibu, maka nyatalah Tuhan itu. Nyata Tuhan itu, Bapak Ibu. Nyata betul-betul terang. Betul-betul wujud. Betul-betul jelas. Ya. Kalau kita sudah mati, kita sudah fana, kita telah hapus, kita dengan badan kosong, maka nyatalah Tuhan itu. Terang Tuhan itu, jelas Tuhan itu. Kemana terangnya, kemana nyatanya, kemana jelasnya. Terang, nyata, dan jelasnya Tuhan itu, itulah terang dan jelasnya itu kepada insan. Ya, kepada insan. Kepada insan inilah terang dan nyatanya. Disitulah Allah katakan, al-insanu sirri. Wasiri sifati. Wasifati. Wasifati la ghairi. Wasifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Dan rahasiaku itu adalah sifatku. Dan sifatku itu sebenarnya tiada lain adalah diriku itu. Makanya orang yang mati yang bisa melihat Tuhan itu. Orang hidup tidak bisa melihat Tuhan. Ini yang dikatakan Nabi itu. Innakum dan tararabakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan kalau kamu belum mati. Kamu tak mau mati. Ya tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat aku, kata Allah. Yang bisa melihat aku, orang ikhlas mau mematikan dirinya. Oh, bisa. Orang yang ikhlas mau dia keluar daripada dirinya. Maka sedikitlah mereka yang mau ikhlas untuk mematikan dirinya. Itu Allah bilang tuh, sedikit saja. Apa kata Allah? Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kalau aku perintahkan kamu, aku wajibkan kepada kamu, wajib untuk kamu bunuh dirimu, matikan dirimu, korbankan dirimu, sembelih dirimu, binasakan dirimu, hancurkan dirimu, karamkan dirimu, panakan dirimu. Atau kamu keluar dari kampungmu, keluar kamu dari akuan dirimu, keluar dari kesadaran dirimu yang merasa dirimu itu aku ini aku kita, bukan akunya Allah. Mau kita keluar dari keakuan kita. Tapi sayang kata Tuhan, sedikit saja yang mau bunuh dirinya.